Hai Bookworm, untuk yang belum kenal aku, kenalin, nama aku Elvira. Aku adalah mahasiswa sastra di salah satu universitas di Jogja. Aku suka membaca dan aku akan lebih banyak sharing tentang reading device, salah satunya adalah Kindle. Yang kali ini akan aku coba jabarkan beberapa kelebihan dan manfaatnya kalau kamu beli Kindle. Pesan pertama, kelebihan Kindle dan kenapa kalian harus beli Kindle menurut aku adalah karena dia sangat portable, ringan banget dan mudah dibawa kemana-mana. Ribuan buku, jutaan buku bisa berada dalam satu genggaman tangan. Sedikit cerita karena aku rumah aku di Jakarta dan aku sekarang melanjutkan kuliah di Jogja. Sangat gak efektif kalau misalnya aku bawa seluruh koleksi buku aku dan menaruhnya di kos-kosan yang mana space-nya juga kecil gitu. Jadi ini salah satu cara untuk mengorganize buku-buku yang aku punya secara digital, dan menurut aku sama aja kok experience bacanya. Dan kadang di satu sisi, di satu titik kalau kita butuh referensi bacaan itu dan kita nggak punya versi fisiknya, ini akan benar-benar membantu banget. Yang kedua, Kindle itu nyaman, tetap nyaman dan tetap mudah dibaca walaupun di luar ruangan. Kita tahu ya kalau baca pakai HP atau tablet, iPad, laptop di luar ruangan yang ada cahaya matahari, itu kalau kena layarnya tuh biasanya mantul kan, ada bayangan kitanya gitu kan di depan layarnya ya, sehingga bacaannya itu jadi nggak kebaca lagi. Nah, layar si Kindle ini dia tuh udah pakai, karena dia emang dedicated tools, memang alat yang didesain khusus untuk membaca. Jadi layarnya itu nggak akan mantul kalau misalnya ada sinar matahari yang menyorot langsung ke Kindle-nya. Apalagi kalau brightness-nya tuh di nolin, itu tuh di luar ruangan masih sangat jelas banget dan bener-bener feel-nya kayak kertas asli, karena dia pakai teknologi e-ink, electronic ink, yang mana menyerupai kertas asli, kertas pada umumnya, dan nggak kerasa kayak baca di layar gitu, layar TV, layar laptop, atau layar HP gitu. Yang ketiga, daya tahan baterainya yang bener-bener tahan lama banget. Aku biasa baca sejam sampai 2 jam per hari, itu bisa tahan sampai semingguan lebih. Dan mungkin kalau aku lagi bacanya cuma sedikit, itu cuma 15 sampai 20 menit itu tahan hampir sebulan gitu. Jadi karena aku juga males ya untuk charge terus, dan menurut aku Kindle ini menang sih dari segi ketahanan baterai, itu awet banget. Dan berikutnya yang sangat aku suka dari Kindle adalah dia punya fitur kamus terintegrasi gitu. Jadi karena aku mahasiswa sastra yang mana mengharuskan aku membaca banyak literatur dari berbagai bahasa, ini sangat membantu aku ya. Kayak kalau aku misalnya nggak tahu satu arti, satu vocab, aku nggak tahu artinya, itu bisa aku langsung pencet aja dan itu keluar sebenarnya maknanya apa gitu. Nah, itu kan langsung ada dictionary keluar. Ini sangat membantu aku ya dalam belajar bahasa, memperkaya vocabulary aku. Kamus ini sebenarnya ada kamus bawaan Kindle-nya, tapi kita juga bisa masukin kamus sendiri. Nanti mungkin bisa aku bahas di video yang lain. Kita bisa juga masukin kamus-kamus lain ke dalam Kindle dan istilahnya mengcustom itu, sehingga saat kita klik itu bisa dari berbagai macam kamus. Kita juga bisa search Wikipedia kalau misalnya lagi baca dan pengen research lebih lanjut tentang istilah ini. Misal kita lagi baca tentang kapitalisme dan kita pengen tahu lebih banyak tentang kapitalisme, kita bisa search di Wikipedia dengan cara menekannya lama dan lihat di laman Wikipedianya. Berikutnya, Kindle ini tersedia dalam berbagai macam model dan ukuran, warna. Ada banyak banget pilihan yang menyesuaikan, ada banyak banget pilihan yang bisa kamu sesuaikan berdasarkan budget yang kamu punya, warna yang kamu suka, grip, feel grip yang kamu suka itu kayak gimana, materialnya dari metal atau dari rubber. Itu ada banyak banget pilihan yang Kindle sediain. Yang contohnya dari Kindle
Gen 9 itu ada warna putih, ada warna hitam. Terus Gen 10-nya yang Paperwhite yang paling banyak orang-orang punya itu ada warna pink, plum, biru, ada hijau juga, ada hitam. Terus yang Kindle Gen 11 ada warna biru. Atau kalau kalian pengen feeling yang lebih premium, ada Oasis gitu yang bener-bener desainnya elegan dan pas feeling nge-grip dan ada buttonnya tuh bikin baca jadi nyaman banget. Atau kalau kalian butuh yang memang layarnya besar, itu ada Kindle Scribe. Tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Kalian juga bisa research dulu sebelum beli Kindle. Nggak cuma warna dan ukuran yang beragam, harganya juga beragam. Jadi benar-benar menyesuaikan dengan kebutuhan kita untuk apa. Apakah itu sekedar coba buat baca ringan, baca-baca santai sehingga 6 inch cukup, atau kita butuh layar yang lebih besar. Itu ada kayak Kindle Scribe, itu yang 10 inch lebih lebarnya. Jadi memang Kindle berusaha menyesuaikan dengan kebutuhan para pembaca. Harganya juga bervariasi banget dari yang 1 juta sampai 8 jutaan di pasaran itu ada. Yang Kindle Gen 10 masih di kisaran 1.500.000 sampai 1.800.000, atau versi-versi yang lebih terdahulu kayak Kindle Gen 7, Gen 8, Gen 9 itu jauh lebih murah juga. Yang terbaru itu ada Kindle Gen 11. Yang kelima adalah harga buku yang jauh lebih murah. Kita tahu ya, harga buku fisik itu mahal banget karena biaya percetakannya, biaya tintanya, biaya distribusinya, dan lain sebagainya. Perintilan-perintilan itu memakan uang yang cukup besar dalam biaya produksinya. Oleh karena itu, ada alternatif yang lebih murah buat mahasiswa kayak aku, itu ada e-books ya. Dan kita juga bisa akses di yang gratis itu lewat semacam perpustakaan digital kayak perpustakaan kampus atau iPusnas atau Perpusdikbud, atau banyak device, banyak aplikasi lainnya yang memfasilitasi itu. Cuman yang mau aku highlight di Kindle ini, kita bisa beli buku digital di Amazon dan tentu tentu mendapatkan harga yang jauh lebih murah daripada buku fisik. Emang di Amazon itu kebanyakan jual buku-buku berbahasa Inggris karena base-nya memang Amazon kan emang di Amerika, tapi tenang aja, Kindle itu memungkinkan kita untuk transfer data atau file-file kita yang kita punya, file PDF atau EPUB, itu bisa kita transfer ke Kindle. Jadi kalau kita punya buku atau materi kuliah atau slide kuliah dari dosen, itu bisa kita baca di Kindle dengan cara transfer data melalui kabel data atau send to email to Kindle email atau send to email Kindle. Jadi sebenarnya nggak terlalu membatasi banget harus beli buku di Amazon aja. Sebenarnya nggak se-strict itu environment di Amazon. Alasan terakhir kenapa aku suka sama Kindle device itu karena dia itu nggak makan tempat, nggak makan space di ruangan, dan dia ramah lingkungan. Kita tahu ya kalau baca buku itu kertas-kertasnya dari kayu, tapi walaupun kita harus ngecas juga sih, ngecas si Kindle-nya untuk nyalain dia setiap kali mau baca. Tapi menurutku Kindle dengan ketahanan baterai yang sangat bertahan lama, berminggu-minggu, itu cukup membayar harganya ya, cukup worth it. Dan karena aku juga berusaha untuk downsizing barang-barang aku untuk declutter akhir-akhir ini, jadi Kindle merupakan salah satu perangkat yang membantu aku mencapai tujuan aku dalam hidup lebih minimalis atau lebih mempunyai sedikit barang gitu. Oke, jadi segini aja videonya. Aku harap ini bermanfaat untuk kalian yang baru mau mulai baca pakai Kindle, ingin beralih dari buku kertas ke reading device. Let me know kalau kalian punya pertanyaan lebih lanjut tentang Kindle, Onyx Books, atau e-reader device lainnya. Aku sangat senang untuk membantu. Di kehidupan sehari-hari sebenarnya juga banyak yang nanyain aku tentang gimana sih sebenarnya cara kerja Kindle ini, dan gimana cara mindahin datanya, gimana cara beli bukunya, terus Kindle apa yang sesuai dengan mereka, apakah mereka harus beli yang 6 inch atau generasi keberapa, terlalu banyak pertanyaan. Dan menurut aku informasi ini
akan berguna bagi kalian yang memang butuh informasi tentang si Kindle ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.